Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Jayakarta dengan NIM 23093160593. Di sini saya akan menjawab soal-soal pada pertemuan ke-15 pada mata kuliah Teknologi Alat Berat. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif pada alat berat, serta berikan contoh spesifik dari masing-masing jenis pemeliharaan tersebut. Oke, yang pertama yaitu pemeliharaan preventif atau biasa disebut preventive maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal sebelum kerusakan terjadi. Nah, pemeliharaan ini difungsikan untuk mencegah kegagalan sistem yang terjadi ketika suatu mesin itu beroperasi. Untuk contohnya yaitu seperti penggantian oli mesin setiap 250 km, kemudian ada juga pemeriksaan sistem pendingin secara berkala, dan ada pelumasan komponen-komponen undercarriage secara rutin. Nah, saya tambahan saja, pemeliharaan preventif ini sangat penting teman-teman, karena dengan kita melakukan pemeliharaan ini kita bisa istilahnya mengurangi resiko adanya kerusakan sistem ketika suatu mesin itu bekerja dan memperpanjang usia suatu komponen. Yang kedua, pemeliharaan korektif atau biasa disebut corrective maintenance. Pemeliharaan korektif ini dilakukan setelah alat mengalami kerusakan. Nah, jadi pemeliharaan korektif ini adalah tahap kedua setelah pemeliharaan preventif atau yang secara berkala. Ketika komponen itu sudah rusak atau memang usianya sudah melampaui batas usia, setelah kita rutin melakukan pemeliharaan, kita akan melakukan pemeliharaan korektif ini. Jadi tujuannya pemeliharaan korektif ini untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Jadi intinya pemeliharaan korektif itu adalah pemeliharaan yang difungsikan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada suatu mesin. Untuk contoh dari pemeliharaan korektif ini atau corrective maintenance yaitu seperti mengganti radiator yang bocor setelah engine overheat, kemudian memperbaiki final drive yang rusak karena bearing atau aus yang kemakan usia. Kemudian ada juga untuk mengganti alternator setelah gagal berfungsi karena sudah kemakan usia dan karena kemakan oleh pemakaian juga. Tuh. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Uraikan prosedur yang benar dalam pengambilan sampel oli untuk program analisa pelumas atau dalam kurung PAP, dan jelaskan mengapa prosedur tersebut harus dilakukan dengan cara yang spesifik. Oke, prosedur pengambilan sampel oli yang umum atau direkomendasikan yaitu langkah yang pertama, kita panaskan mesin hingga suhu operasi normal. Nah, untuk ketika posisi dingin ini mobil harus di start atau dinyalakan sampai suhu operasi normal atau suhu kerja dari oli tersebut. Yang kemudian nomor 2, matikan mesin dan tunggu beberapa menit agar tekanan turun. Nah, ini agar tekanan oli yang berlebihan nanti sudah pas di tekanan normalnya atau tekanan suhu kerja yang pas sesuai. Kemudian yang ketiga, ambil sampel dari port sampling yang disediakan. Jangan ambil sampel ini dari yang pembuangan di bawah. Kemudian yang keempat, gunakan botol sampel bersih dan segel dengan benar. Yang kemudian 5, beri label lengkap jenis oli, jam kerja alat, kemudian tanggal dan komponennya. Yang keenam, kirim ke laboratorium dalam waktu sesingkat mungkin. Mengapa harus sesingkat mungkin? Karena kita untuk mencegah suatu oli ini nanti setelah
diambil sampelnya ini tidak berubah sifatnya atau apapun lah yang jadi beda nanti sampelnya. Oke, yang kemudian alasan penting tadi ada mengapa prosedur tersebut harus dilakukan dengan cara yang spesifik. Alasannya karena yang pertama yaitu untuk menghindari kontaminasi yang bisa menyebabkan hasil analisis salah. Yang kedua, menjamin bahwa sampel mencerminkan kondisi oli yang sebenarnya saat operasi. Nah, ini berhubungan dengan nomor 6 tadi, yaitu saat mengirim oli tadi sampelnya dikirim dengan waktu sesingkat mungkin. Yang kemudian yang ketiga, hasil analisis yang akurat. Alasannya yang ketiga yaitu hasil analisis yang akurat memungkinkan deteksi dini kerusakan internal, misalnya adanya partikel logam atau kotoran atau degradasi aditif yang bercampur atau kita bisa lihat bercampur dengan oli tadi. Kemudian soal yang ketiga yaitu analisis hubungan antara kandungan sulfur dalam bahan bakar dengan jadwal penggantian oli engine. Oke, hubungan kandungan sulfur dan penggantian oli ini jadi semakin tinggi kandungan sulfur, semakin cepat oli terdegradasi karena terbentuknya asam sulfat hasil pembakaran sulfur. Hal ini mempercepat kontaminasi oli dan memperpendek masa pakainya. Kemudian yang kedua, hubungannya yaitu pada bahan bakar dengan kandungan sulfur tinggi, interval penggantian oli harus dipersingkat agar tidak merusak komponen engine seperti ring piston dan silinder liner. Apa sih dampak jangka panjangnya mengenai hubungan ini? Jika tidak disesuaikan, sulfur tinggi akan mempercepat keausan mesin, menurunkan efisiensi pembakaran, dan meningkatkan konsumsi oli serta biaya perbaikan. Yang kedua, engine juga berisiko mengalami korosi internal dan penurunan performa secara signifikan. Oke, nomor 4, bandingkan dan kontraskan prosedur pemeliharaan berkala pada 250 jam pertama atau dalam kurung initial service dengan pemeliharaan berkala normal pada 250 jam. Mengapa terdapat perbedaan dalam item pekerjaan yang dilakukan? Oke, sebelum itu kita harus mengerti apa itu initial service, yaitu yang 250 jam pertama, dan pemeliharaan berkala normal setelah initial service atau pemeliharaan normal. Initial service ini yang 250 jam pertama atau yang awal ini dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa logam pada suatu mesin atau kotoran manufaktur yang menempel dan menjadi pelumas awal suatu mesin saat bekerja. Untuk prosedurnya biasanya ini meliputi penggantian semua filter seperti oli, bahan bakar, bahkan hidrolik sekalipun. Kemudian ada penggantian oli mesin. Kemudian ada prosedur pemeriksaan torsi baut dan mur utama. Dan yang terakhir ada pemeriksaan sistem pendingin dan kelistrikan secara menyeluruh. Kemudian kita membahas mengenai pemeliharaan berkala normal atau setelah initial service yang 250 jam pertama tadi. Jadi ini pemeliharaan normal dilakukan pada setiap kelipatan 250 jam secara rutin. Nah, jadi setelah initial service tadi, pemeliharaan berkala normal itu dilakukan pada setiap kelipatan 250 jam secara rutin. Prosedur pekerjaannya itu meliputi pemeriksaan dan pengisian oli jika diperlukan. Kemudian ada pembersihan filter udara. Kemudian ada juga pemeriksaan komponen bergerak dan pelumasan. Yang terakhir ada pemeriksaan sistem hidrolik dan tekanan. Apa perbedaannya dan mengapa terdapat perbedaan dalam item pekerjaan yang dilakukan? Alasannya, pada 250 jam pertama, mesin itu masih dalam proses penyesuaian dan juga berpotensi dari kontaminasi seperti manufaktur tadi yang di atas dan juga sebagai awal oli pelumasan. Kemudian setelah 250 jam pertama itu, sistem mesin biasanya akan cukup stabil dan cukup dipantau secara rutin dan akan diperbaiki jika ada kelainan. Seperti itu.
maka terdapat perbedaan pada proses pengerjaannya atau proses prosedurnya. Yang kelima, evaluasi kelebihan dan kekurangan dari pendekatan condition based maintenance dibandingkan dengan schedule overhaul. Dalam situasi operasional seperti apa masing-masing pendekatan lebih efektif untuk diterapkan. Condition based maintenance atau bisa disingkat CBM. Kelebihannya itu yang pertama, kelebihan dari CBM tadi atau condition based maintenance yang pertama itu efisien karena dilakukan hanya saat diperlukan. Jadi CBM ini dilakukan saat hanya diperlukan, jadi efisien. Yang kedua, memperpanjang masa pakai komponen. Yang ketiga, mengurangi downtime yang tidak terduga. Untuk kekurangannya dari condition based maintenance ini, yaitu yang pertama, memerlukan sistem pemantauan sensor dan analisis data yang canggih, jadi sedikit lebih ribet. Dan kemudian yang kedua, investasi awal yang lebih mahal atau pengeluaran budget yang lebih untuk di awalnya saja. Jadi seperti itu. Yang kemudian schedule overhaul. Nah, tadi kan kita bahas tentang CPM, kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang ini perbedaannya dari schedule overhaul. Nah, kelebihan dari schedule overhaul ini perencanaan biaya dan waktunya lebih pasti karena terjadwal dan rencana biaya itu dapat dilihat saat kita kira-kira biaya berapa ini untuk ganti suatu atau untuk merawat suatu komponen karena sudah terjadwal, jadi kita bisa merencanakan biayanya. Kemudian yang kedua, schedule overhaul ini cocok untuk alat yang tidak memiliki sistem pemantauan kondisi seperti belum canggih gitu, jadi masih manual. Schedule overhaul ini sangat cocok untuk alat yang tidak memiliki sistem pemantauan tadi. Kemudian kekurangan dari schedule overhaul ini bisa terjadi over maintenance atau under maintenance, jadi bisa memakan waktu yang lebih lama ataupun waktunya bisa singkat. Nah, ini waktu pemeliharaannya itu jadi tidak bisa diprediksi secara pasti saat pengerjaannya. Tapi untuk rencananya tadi masuk dalam kelebihan tadi, bisa diperkirakan. Tapi untuk pemeliharaannya atau maintenance itu kita bisa over atau under. Kemudian yang kedua, mengenai schedule overhaul ini tadi, kekurangannya downtime yang lebih lama dan tidak fleksibel terhadap kondisi nyata alat. Kemudian setelah perbedaan kedua condition based maintenance dan dengan schedule overhaul tadi, dalam situasi operasional seperti apa masing-masing pendekatan lebih efektif untuk diterapkan. Nah, ini bisa dilihat dari situasinya. Situasi operasionalnya, CBM atau condition based maintenance atau CBM tadi itu cocok untuk armada alat berat modern dengan jam kerja yang tinggi dan memiliki sistem sensor, misalnya tambang dan konstruksi besar. Karena armada atau alat berat ini, mengapa CBM cocok untuk alat berat yang jam kerja tinggi dan juga memiliki sensor dan juga berada di tambang atau konstruksi besar? Karena dalam suatu tambang atau konstruksi besar ini pastinya alat itu pasti akan digunakan secara terus-menerus dan juga jarang berhentinya karena jam kerjanya tinggi. Jadi dengan CBM ini kita bisa mantau melewati sensor pada alat berat tersebut, jadi kita bisa memudahkan dan mempersingkat waktu, jadi lebih efisien untuk memantau alat berat tadi. Kemudian untuk schedule overhaul cocok untuk peralatan lama perusahaan, biasanya yang menggunakan ini
untuk perusahaan kecil menengah tanpa akses teknologi tinggi atau alat dengan pola kerja yang ringan, misalnya alat-alat untuk apa ya, untuk kerjanya itu lebih tidak memakan jam kerja yang tinggi, jadi satu hari digunakan satu lagi tidak, misal kayak angkat-angkat di pabrik-pabrik itu alat 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 berat yang buat mengangkat triplek ke mindah bagian satu ke bagian samping gitu. Nah, ini cocok schedule overhaul ini digunakan untuk alat berat yang seperti itu, yang sekiranya tidak memakan kerja waktu yang tinggi dan juga bisa istilahnya bisa langsung ditangani gitu. Oke, lanjut pertanyaan yang keenam. Seorang operator melaporkan bahwa engine alat berat mengalami overheat saat beroperasi. Berdasarkan dokumen yang disediakan, analisis langkah-langkah yang seharusnya diambil dan berikan argumen mengapa prosedur tersebut penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Ini kita menggambarkan ada seorang operator, atau bisa menggambarkan kita sebagai operator jika mendapati atau menemukan alat berat ini mengalami overheat saat operasi. Nah, langkah-langkah yang harusnya dilakukan yaitu yang pertama, kita langsung segera mematikan mesin untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, karena ketika mesin overheating ini mesin berada di suhu yang sangat tinggi dan dapat merusak komponen-komponen mesin yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita periksa level coolant di radiator dan tangki reservoir setelah mesin tadi dingin. Nah, kita cek nih di radiator dan tangki reservoir ini masih ada nggak coolant-nya atau memang sudah habis. Nah, sudah habisnya nanti ini kita cek apakah ada kebocoran atau bagaimana. Nah, memasuki proses yang ketiga yaitu periksa kebocoran tadi. Jika di nomor 2 level coolant itu habis, kita cek nih di pemeriksaan kebocoran, tentunya pada sistem pendingin, yaitu seperti di selang atau radiator, atau bahkan juga ditutup radiatornya, itu apakah ada kebocoran. Kemudian yang keempat, kita periksa kipas pendinginnya. Kita cek nih, kipas pendingin ini berputar nggak atau berfungsi nggak, berfungsi untuk mendinginkan nggak. Kalau tidak berfungsi, nah itu bisa mungkin dari kipas pendinginnya atau mungkin juga dari termostatnya, karena kan termostat harusnya bekerja sesuai suhu. Pada coolant itu misal sudah mencapai titik bukanya termostat, harusnya kan sudah bisa membuka. Nah, kita cek membuka enggak termostatnya. Kalau enggak, mungkin termostatnya juga bisa, atau bahkan juga dari viscofan-nya jika ada. Kemudian kita cek yang kelima, kita cek indikator suhu dan sistem sensor apakah berfungsi dengan baik. Yang kemudian yang terakhir, nomor 6, melaporkan kondisi ke teknisi atau mekanik untuk penanganan lebih lanjut. Alasan mengapa pentingnya prosedur di atas tadi yaitu karena engine overheat dapat menyebabkan kerusakan serius seperti melengkungnya silinder head, pecahnya gasket head, dan ausnya piston silinder. Maka urutan pemeriksaan di atas tadi harus dilakukan dengan urut untuk mencegah hal-hal seperti silinder head yang melengkung, pecahnya gasket head, dan ausnya piston silinder ini tidak terjadi karena overheat tadi. Nah, kemudian alasan yang kedua yaitu mengapa prosedur tadi dilakukan. Prosedur tadi itu dapat mencegah kerugian biaya yang besar dan downtime alat akibat apabila mesin tadi tetap overheating dan tidak dilakukan prosedur tadi, itu dapat menyebabkan komponen yang lainnya atau komponen yang berkaitan itu rusak dan mengakibatkan perbaikan yang besar dan membutuhkan biaya yang besar. Oke, kita masuk pada soal nomor 7. Pada dokumen disebutkan bahwa biaya yang dibutuhkan lebih murah. Sebagai salah satu keuntungan melakukan maintenance dengan baik, berikan analisis kritis tentang bagaimana pemeliharaan preventif yang baik dapat menghemat biaya dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan operasional alat berat. Nah,
Analisis kritis bagaimana pemeliharaan preventif yang baik ini lebih menghemat biaya dalam jangka panjang. Analisis yang pertama, biaya perawatan lebih rendah daripada perbaikan besar. Hal ini bisa dicontohkan seperti mengganti filter oli seharga ratusan ribu jauh lebih murah daripada overhaul mesin karena kerusakan akibat oli kotor. Nah, dari contoh tersebut bisa kita lihat, misal nih, penggantian filter oli harganya 100.000, diganti setiap 3 bulan sekali. Nah, jadi misal dalam 1 tahun itu kita mengganti hanya 4 kali dan menghabiskan uang berarti 400.000. Nah, ini jauh lebih murah daripada kita tidak mengganti filter oli sama sekali dalam 1 tahun dan mengakibatkan overhaul mesin karena oli tadi atau filter oli tadi tidak diganti dan menambah, jadi kotoran itu menumpuk dan mengakibatkan overhaul mesin. Nah, seperti itu. Jadi biaya perawatan lebih rendah daripada perbaikan yang besar. Kemudian analisis yang kedua, downtime berkurang. Alat yang dirawat secara teratur jarang mengalami kerusakan mendadak sehingga tidak mengganggu operasional proyek atau produksi. Memang alat berat yang tidak melakukan perawatan ini istilahnya tidak repot. Namun jika kita tidak melakukan perawatan secara berkala atau secara teratur, ketika mesin itu bekerja, itu pasti nanti pada suatu saat itu, pada saat bekerja itu akan rusak di tengah-tengah pengoperasiannya yang mengganggu proses kerja atau operasional pada suatu pekerjaan. Kemudian analisis yang kedua yaitu downtime berkurang. Alat yang dirawat secara teratur jarang mengalami kerusakan mendadak sehingga tidak mengganggu operasional proyek atau produksi. Kemudian analisis yang ketiga, efisiensi bahan bakar meningkat. Mesin yang sehat bekerja optimal mengonsumsi bahan bakar lebih sedikit. Nah, mengapa bisa efisiensi bahan bakarnya meningkat atau mengonsumsi bahan bakar lebih sedikit? Karena istilah kasarnya, mesin itu dirawat atau melakukan perawatan itu seperti dikembalikan seperti pada kondisi mesin yang masih awal atau yang mesin masih dalam keadaan standar pabrik. Nah, kita tahu kan kalau standar pabrik kan itu sudah disetel dan pasti segitu, jadi lebih irit, lebih mengonsumsi bahan bakar yang sedikit daripada mesin yang tidak melakukan perawatan. Nah, itu bisa mengonsumsi bahan bakar yang lebih karena seperti dia agak berat atau lebih berupaya karena istilahnya tidak bersih seperti mesin yang baru tadi. Kemudian analisis yang keempat yaitu memperpanjang umur alat. Preventive maintenance menjaga kondisi komponen tetap baik, menghindari penggantian dini alat berat karena perawatan yang teratur ini membantu atau menjaga suatu umur dari suatu komponen pada alat itu lebih panjang umur alatnya daripada suatu komponen atau suatu alat yang tidak pernah dilakukan perawatan secara teratur. Analisis yang kelima yaitu nilai jual kembali lebih tinggi. Alat yang memiliki histori perawatan lengkap dan teratur lebih diminati pasar daripada alat yang tidak pernah dirawat. Kita masuk ke soal nomor 8.
Rancang sebuah sistem pemantauan pemeliharaan alat berat yang mengintegrasikan program analisa pelumas dalam kurung PFP, program pemeriksaan mesin dalam kurung PPM, dan program pemeliharaan undercarriage dalam kurung P2U untuk mengoptimalkan kinerja alat berat. Jelaskan bagaimana sistem ini akan berfungsi dan manfaatnya bagi perusahaan. Oke, jika saya merancang sebuah sistem pemantauan pemeliharaan alat berat yang mengintegrasikan ketiga tadi, saya akan kira-kira merancangnya seperti ini. Saya akan menggunakan desain sistem platform digital terpusat. Nah, bisa web atau aplikasi yang bisa dihubungkan dengan database pemeliharaan. Nah, datanya ini bisa kita ambil dari misal PAP, kita bisa ambil dari hasil analisa oli, logam, air, atau viskositasnya yang otomatis bisa diunggah dari lab. Kemudian data dari PPM itu bisa dari hasil inspeksi rutin, termasuk notifikasi sensor engine dan kondisi aktual. Kemudian datanya juga dari P2U tadi, input ini P2U ini bisa berisikan input inspeksi undercarriage atau keausan pin, bushing, dan track shoe dari operator atau teknisi. Nah, fitur dari platform digital terpusat tadi, kita bisa ada dashboard kondisi alat per unit. Kemudian ada juga notifikasi penggantian oli atau filter berdasarkan data aktual. Nah, jadi kita tidak istilahnya diingatkan agar tidak lupa untuk mengganti oli atau filter ini. Jadi kita tidak usah mengingat-ingat lagi. Kemudian ada juga fiturnya yang menampilkan histori lengkap pemeliharaan atau riwayat pemeliharaan. Kemudian fitur yang keempat ini ada prioritas tindakan berdasarkan skor resiko kerusakan. Jadi kita bisa istilahnya dibantu untuk mengambil tindakan awal atau tindakan perbaikan mengenai kerusakan yang terjadi berdasarkan skor resiko kerusakan. Dan yang fitur terakhir itu ada akses untuk operator, teknisi, dan manajer. Jadi operator, teknisi, dan manajer itu bisa mengakses dan istilahnya bisa digunakan untuk referensi sebagai referensi perawatan atau perbaikan ya. Kemudian manfaatnya kita bisa mengambil keputusan lebih cepat dan berbasis data, jadi tidak secara awang-awang atau memperkirakan. Kemudian manfaat yang kedua bisa mengurangi downtime dan biaya kerusakan yang besar, karena kita istilahnya keputusannya tadi sudah cepat dan perbaikannya juga langsung terarah, jadi mengurangi downtime dan biaya kerusakan yang besar. Dan yang manfaat ketiga, menjamin keselamatan alat dan operator. Yang keempat, efisiensi pemakaian suku cadang. Oke, masuk ke soal nomor 9. Berdasarkan dokumen yang disediakan, kembangkan sebuah checklist digital interaktif untuk pemeliharaan harian atau dalam kurung daily inspection alat berat yang dapat digunakan oleh operator dengan minimal pengalaman. Sertakan fitur-fitur yang memudahkan operator untuk melakukan inspeksi dengan benar dan melaporkan masalah potensial secara efektif. Untuk mengembangkan sebuah checklist digital, kira-kira kita akan membuat checklist digital interaktif dengan format aplikasi atau website yang berbasis tablet atau smartphone. Nah, isi checklistnya nanti ada berisi pemeriksaan visual kebocoran oli atau bahan bakar, level oli mesin dan hidrolik, kemudian pemeriksaan tekanan ban atau track tension, kemudian juga ada pemeriksaan fungsi lampu, klakson, dan indikator, kemudian ada juga fungsi rem, kontrol, dan alarm, kemudian ada juga pemeriksaan sistem pendingin, kebocoran, dan level air radiator. Nah, isi checklistnya ini kita buat yang sekiranya itu pemula itu masih bisa untuk mengeceknya.
Kemudian fitur-fiturnya, ada fitur input dengan gambar atau icon untuk memudahkan pemula. Untuk memudahkan pemula tadi, menginput data yang didapat dari isi checklist tadi setelah diperiksa pada suatu alat berat. Kemudian ada tombol laporkan masalah jika ada kendala atau masalah yang terindikasi oleh pemula tadi dengan cara mengupload foto. Jadi teknisi nanti akan mengecek bisa apakah benar-benar ada masalah dilihat dari fotonya saja. Kemudian ada sistem skor kondisi alat, hijau, kuning, merah. Nah, skor ini nanti digunakan istilahnya untuk sebagai persentase. Apakah kerusakannya ini berada di hijau yang masih bisa digunakan atau berada di kuning yang hati-hati seharusnya diganti, dan merah ini sudah harus wajib diganti. Nah, kemudian ada fitur riwayat harian tersimpan otomatis. Nah, ini riwayat harian ini bisa istilahnya bisa isinya itu riwayat mengenai mesin-mesin atau alat-alat yang tadi dicek, jadi riwayat sebelum-sebelumnya, jadi bisa digunakan untuk referensi si pemula tadi, dan juga bisa menjadi data atau pertimbangan dari si pemula tadi. Nah, kemudian ada fitur yang terakhir itu ada auto notifikasi ke mekanik jika ada masalah merah. Jadi ketika di sistem skor tadi si pemula tadi mengindikasikan warna merah, nah langsung itu ke notifikasi ke web atau HP si mekanik ini akan ada pemberitahuan atau notifikasi kalau ada masalah yang berskor merah atau harus diperbaiki. Oke, kita masuk ke nomor 10. Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini, usulkan modifikasi atau penyempurnaan pada prosedur pemeliharaan alat berat yang ada untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Berikan justifikasi untuk setiap usulan yang Anda berikan. Usulan penyempurnaan prosedurnya, yang pertama usulan saya yaitu integrasi IoT, Internet of Things. Nah, IoT ini nanti bisa mengecek suhu melewati sensor suhu, bisa mengecek juga tekanan oli, getaran, dan konsumsi bahan bakar secara real time. Jadi kita bisa tahu secara real time mengenai beberapa cek tadi. Untuk justifikasi mengenai usulan tadi, yaitu dengan menggunakan IoT ini kita bisa mendeteksi dini kerusakan atau kegagalan pada suatu mesin, dan juga bisa menjadi penghematan bahan bakar dan mengurangi kerusakan berat. Kemudian yang kedua ada usulan pemakaian oli dan pelumas ramah lingkungan atau dalam kurung biodegradable oil. Justifikasinya yaitu mengurangi pencemaran tanah dan air jika terjadi kebocoran oli pada suatu mesin. Kemudian yang ketiga usulannya yaitu pemeliharaan berbasis cloud and mobile access. Justifikasinya agar teknisi dan operator bisa akses histori pemeliharaan di lokasi manapun tanpa menunggu laporan manual. Jadi bisa mengefisiensi waktunya si teknisi dan operator. Kemudian yang keempat ada usulan penggunaan drone untuk inspeksi alat di lokasi sulit, misal bagian atas kren atau alat tambang besar. Justifikasinya untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi waktu saat melakukan pemeriksaan. Yang terakhir usulan yaitu yang kelima, penggunaan augmented reality atau dalam kurung AR untuk panduan pemeliharaan teknisi baru. Justifikasi mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat pelatihan teknisi. Mungkin cukup itu saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.